Indonesia itu kan duduk di atas harta karun energi yang luar biasa besar ya. Tapi anehnya sebagian besar harta itu masih terkunci rapat di bawah tanah. Nah, inilah paradoks besar energi panas bumi kita, dan hari ini kita akan coba bedah bareng-bareng, apa sih kuncinya? Oke, kita mulai dari satu angka yang gede banget, 23.357 megawatt. Biar kebayang, ini tuh total potensi energi panas bumi yang dimiliki Indonesia. Cukup buat menerangi puluhan juta rumah loh. Kita ini lagi ngomongin potensi energi bersih terbesar kedua di dunia, dan itu semua ada persis di bawah kaki kita. Tapi disinilah paradoksnya mulai kelihatan. Dari semua potensi segede itu, yang kita manfaatkan baru sekitar 10% aja. Iya, beneran, cuma 1/10. Rasanya tuh kayak punya tambang emas raksasa, tapi kita cuma gali-gali permukaannya doang. Agak gimana gitu ya dengernya? Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Kenapa raksasa energi ini masih aja tertidur pulas? Apa sih yang bikin dia belum juga bangun? Yuk kita bedah satu persatu alasannya. Semuanya itu berawal dari lokasi geografis kita. Indonesia kan ada di jalur cincin api Pasifik. Artinya, di bawah tanah kita ini ada ratusan gunung berapi aktif, yang pada dasarnya berfungsi kayak reaktor energi alami raksasa. Kalau lihat potensinya aja, kita ini seharusnya juara dunia. Tabel ini nunjukin banget jurang pemisahnya. Coba lihat deh, soal potensi, kita itu nomor 1. Nggak ada yang malahin. Tapi begitu ngomongin produksi, kita malah disalip sama Amerika Serikat. Jadi ada kesenjangan yang gede banget antara apa yang bisa kita lakukan sama apa yang nyatanya kita lakukan. Oke, sekarang kita bedah masalahnya ya, mulai dari hulu. Anggap aja ini tahap paling awal, tahap yang paling berisiko tinggi. Ini tuh proses pencarian dan pengeboran sumber panas buminya, jauh sebelum ada listrik yang bisa dihasilkan. Di tahap ini aja ada 4 tantangan utama. Pertama, ini tuh kayak judi geologis. Bisa aja udah ngebor mahal-mahal, hasilnya zong. Kedua, biayanya di depan itu gede banget. Ketiga, lokasinya seringkali susah dijangkau, di tengah hutan atau gunung. Dan yang terakhir, belum tentu masyarakat lokal setuju. Biar lebih kebayang lagi risikonya segede apa, lihat angka ini, 7,6 juta dolar. Itu biaya buat ngebor satu sumur eksplorasi. Ingat ya, baru satu. Padahal biasanya butuh beberapa sumur cuma buat mastiin proyek ini layak dilanjutin atau enggak. Mahal banget kan judinya? Nah, intinya ada di sini. Proses ini tuh kayak berburu harta karun senilai jutaan dolar, tapi dengan kemungkinan yang sangat besar, kita cuma bakal nemuin peti kosong. Risiko zong inilah yang bikin banyak investor mikir berkali-kali sebelum mau masuk. Oke, anggaplah perburuan harta karun tadi sukses, sumber panasnya ketemu. Tapi tantangannya belum selesai. Sekarang kita masuk ke masalah di hilir. Ini soal urusan jual beli dan menyalurkan listriknya ke kita semua. Di tahap ini, tantangannya lebih ke soal bisnis. Pengembang harus negosiasi harga sama PLN yang jadi satu-satunya pembeli. Terus, lokasinya seringkali jauh dari kota besar yang butuh banyak listrik. Dan yang terakhir, ngurus izinnya itu bisa panjang dan berbelit-belit banget. Nah, disinilah konflik utamanya. Coba bayangin, pengembang yang udah keluar modal gede dan nanggung risiko besar, pastinya butuh harga jual listrik yang tinggi biar untung. Tapi di sisi lain, PLN kan harus jaga harga listrik tetap terjangkau buat masyarakat. Tarik-menarik kepentingan ini yang sering bikin proyek jadi mandek di tengah jalan. Oke, kita udah lihat nih semua masalahnya dari hulu sampai hilir. Sekarang, mari kita lihat solusinya. Karena pemerintah pun sadar akan hal ini dan mereka mulai mengambil langkah-langkah baru yang lebih serius buat membangunkan si raksasa energi yang tertidur ini. Kalau kita lihat, ternyata ini perjalanan yang cukup panjang. Kebijakannya terus diperbaiki dari waktu ke waktu. Mulai dari buka pintu buat swasta di tahun 2003, terus mempermudah izin di kawasan hutan, sampai akhirnya mereformasi total sistem tarifnya, biar lebih menarik buat investor. Intinya, ada 3 strategi baru yang jadi andalan. Pertama, pemerintah ikut turun tangan menanggung risiko eksplorasi, jadi investor nggak sendirian lagi. Kedua, harga jual listriknya dibuat lebih menarik dan menguntungkan. Dan ketiga, birokrasi yang ribet itu coba dipangkas. 3 langkah ini benar-benar mengubah peta permainannya. Terus pertanyaannya, strategi ini berhasil nggak? Grafik ini yang akan menjawabnya. Coba lihat deh lonjakan tajam dalam beberapa tahun terakhir. Kapasitas terpasang kita itu hampir 2 kali lipat sejak 2009. Ini bukti nyata kalau perubahan kebijakan itu mulai membuahkan hasil. Tapi ceritanya nggak berhenti di sini.
Pemerintah sudah pasang target yang super ambisius. Tujuannya bukan cuma melipat gandakan, tapi hampir 4 kali lipat dari kapasitas sekarang di tahun 2035 nanti. Ini adalah sebuah lompatan besar yang nunjukin keseriusan pemerintah. Jadi kita kembali lagi ke pertanyaan besar di awal. Rintangannya memang nyata, tapi solusinya kini juga mulai berjalan. Dengan strategi baru dan tekanan dunia untuk beralih ke energi bersih, pertanyaannya mungkin bukan lagi jika, tapi kapan Indonesia akan benar-benar melepaskan kekuatan penuh raksasa panas buminya. Menurut Anda, mampukah kita mengubah potensi di atas kertas ini menjadi kekuatan energi yang sesungguhnya?